kenyataan zat Allah Ta'ala, kenyataan zat wujud Allah Ta'ala nyata pada sifat wujudnya. Di sini ada dua wujud, saudara-saudara. Ada wujud hakiki, ada wujud majasi. Nah, di sini ada wujud, ada mumkinul wujud. Ada zat wajibal wujud, ada zat mumkinul wujud. Jadi kita perlu pahami, kata-kata menyatakan Allah Ta'ala itu hanya kata-kata kiasan. Karena kenapa? Allah Ta'ala sudah bernyata senyata-nyatanya. Kalau ada orang mengatakan, kalau saudara-saudara kita mengatakan bahwa belajar ma'rifatullah, belajar kaji diri adalah mengaku menjadi Allah Ta'ala, itu salah besar. Pemahaman yang keliru, sangat keliru. Karena kenapa? Di sini dinyatakan bahwa tidak ada yang mengaku menjadi Allah Ta'ala. Karena kenapa? Kalau kita belajar sifat 20, satu-satunya sifat nafsiyah itu sifat wujud. Nah, di sini ada wujud hakiki, ada wujud majasi. Nah, tentunya wujud majasi tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada wujud hakiki. Maka dikatakan di dalam hadis qudsi, dikatakan di situ, anta ana anta, engkau itu aku itu engkau. Si wujud hakiki mengatakan, anta ana anta, kamu itu aku itu kamu, engkau itu aku itu engkau. Sementara sejarah yang pernah kita dengarkan di dalam percakapan hawa nafsu itu bukan anta ana anta. Di sini dikatakan ana anta, itu nafsu. Aku ya aku, kamu ya kamu. Maksudnya apa? Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Nah, inilah hawa nafsu yang sejati. Hawa nafsu yang betul-betul kotor, yang menyesatkan saudara-saudara. Inilah Fir'aun. Kenapa? Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku telah Tuhan yang paling tinggi. Di sini akunya Fir'aun, bos. Akunya Fir'aun, Tuhannya dihilangkan, Tuhannya Musa dihilangkan. Di situ dia yang menjadi Tuhan. Bedakan. Begitu juga dengan iblis, mengatakan ana khairum minhum, aku lebih baik daripada dia. Akunya iblis loh. Nah, sementara belajar kaji diri, belajar ilmu ma'rifatullah itu meniadakan, makanya dikatakan al-mutu qabla antal mutu, al-mutu qabla antal maut. Matikan diri sebelum mati. Kalau sudah mati, mati maknawi di sini ya. Mati maknawi, tahu nggak mati maknawi? Bukan bunuh diri. Bukan. Ya. Bukan membunuh jasad, bukan. Bukan mematikan jasad rohani, bukan. Meniadakan keakuan rasa sangka-sangka yang mengatakan kita ini ada, sementara kita ini wujud majasi, wujud sangka-sangka, wujud bayangan. Wujud bayangan yang di sini tidak kekal. Artinya wujud kita ini adalah wujud sangka-sangka. Karena kenapa? Yang ada ini hanya wujudnya Allah Ta'ala. Baik itu wujud hakiki, baik itu wujud majasi. Wujud majasi ya tidak akan bisa berdiri. Wujud bayangan kalau tidak ada yang punya bayang. Jadi wujud hakiki itu zat. Wujud majasi adalah sifat, asma dan af'alnya. Sementara dia esa, dia maha tunggal, wahdaniyah, qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Maka jika kita mempelajari suatu kitab, ya, kitab-kitab orang tua kita, kitab-kitab ulama-ulama kita, lalu kita tidak paham di situ, bisa saja kita ini mendurhakai keilmuan-keilmuan para ulama-ulama tasawuf ataupun keilmuan-keilmuan para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Dan kita juga mendustakan Al-Quran. Quran surat Al-Hadid sudah jelas, huwal awalu huwal akhiru huwal zohir wal batin. Nah, di situ dikatakan dia yang awal, dia yang tiada berawal. Kalau bahasa syariatnya tuh dia. Namun Allah berkata di situ secara hakikat, aku itu loh yang tiada berawal, aku itu yang tiada berakhir. Aku itu yang maha zohir, aku itu yang batin. Kalau orang selalu mengatakan Allah tuh maha batin, lalu dia menafikan yang zohir, berarti ada Tuhan selain Allah. Berarti ada zat yang membolak-balikkan dunia, yang menjadikan dunia, yang mengatur dunia selain daripada zat Allah. Sementara zat Allah saja, wujud hakiki itulah yang menjadikan wujud majasi, mungkinul wujud diadakan. Sementara anta ana anta, dia mengatakan kepada wujud majasi Muhammad, Nur Muhammad,
mengatakan bahwa engkau tuh aku tuh engkau. Bukan si Rahmat, ya. Bukan siapa-siapa yang mengaku Allah Ta'ala. Karena pikiran sangka-sangka yang telah ada, hawa nafsu, pikiran yang mengatakan bahwa si Rahmat itu ada. Kalau kita mengatakan seperti itu, kita ini tidak sama dengan wali-wali seperti dahulu, seperti Syekh Siti Jenar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Abdul Hamid Datu Abulun, Syekh Mansur Al-Hallaj. Mereka beliau dengan satu hati yakin, ma fi jubbatillallah, tidak dalam jubahku kecuali Allah. Bukan berarti si walinya itu tersebut kekasih Allah, bukan. Mereka sudah tiada, meniadakan dirinya, akalnya, pikirannya bahwa dia itu ada. Sementara dia mengetahui, dia diberitahukan, kasarannya Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya sehingga tiada yang nyata melainkan Allah senyata-nyatanya, baik yang goib maupun yang nyata. Zalika alimul goib wasyahada, daripada yang goib kemudian yang terang, yang syahada, yang jelas, yang disaksikan nyata senyata-nyatanya. Maka kita jangan munafik. Di Quran surat Al-Ikhlas, Quran surat An-Nas juga dikatakan, di situ dijelaskan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rabbin Nas, Ilahin Nas, Malikin Nas. Rabbin Nas, Tuhan manusia. Ya. Di sini Tuhannya manusia, yang maksudnya mengatur manusia. Dia yang mengatur, memperjalankan manusia kemana-mana, ya. Yang mengatur, melindungi, memberi rizki semuanya melalui para utusan-utusannya, yaitu malaikat-malaikat tajalli daripada nurnya. Contohnya bagaimana? Ketika si hamba itu, si manusia itu mau makan, dia diberi makan oleh Allah Ta'ala. Dengan tangannya bergerak, ya, utusan-utusan malaikat-malaikat itu untuk menyuapi daripada insan manusia itu. Allah Ta'ala sendiri yang menyuapi, yang menggerakkan dia punya tangan. Allah Ta'ala sendiri yang memberikan penglihatan kepada si insan, si buta. Allah Ta'ala sendiri yang mendengarkan pendengarannya. Sementara si manusia itu tuli. Nah, tidak akan bisa berbuat sesuatu kecuali Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ada dalilnya, sifat ma'ani. Sifat ma'ani digerakkan oleh sifat maknawinya Allah. Lalu kalau kita mengatakan bahwa kehendak-kehendak saya, perbuatan kuasa-kuasa saya, ilmu-ilmu saya, hidup-hidup saya, jadilah Fir'aun sebenarnya, jadilah Dajjal, lebih baik daripada kita ini selalu memfitnah orang-orang yang betul-betul mempelajari. Bagaimana kita selalu mengagung-agungkan para wali, namun ilmu-ilmunya semua dibuang, dan kita tidak paham, bermodalkan kitab-kitab yang tidak pernah ditunjukkan oleh guru-guru mursyid yang rohani, guru-guru mursyid yang nampak, yang jelas sanadnya sampai Nabi Muhammad SAW. Lalu kita mengira-ngira, iya betul, guru sejati itu ada di dalam. Namun ingat, sang maha guru itu meliputi segala sesuatu, ialah zat wujud hakiki. Dia di dalam, dia di luar, ya, dia di atas, dia di bawah, dia di kanan, di kiri, belakang dan depan. Itu maha guru. Kelihatannya ada di dalam, namun zatnya meliputi segala sesuatu. Di mana tauhidnya? Di mana keesaan Allah? Di mana qiyamuhu binafsi? Di mana wahdaniyat? Di mana martabat 7 yang selama ini dipelajari? Untuk apa? Dipelajari hanya di akal, hanya di ranah ilmu. Ini pun saya berbicara dengan ranah-ranah teori, ranah-ranah kalam-kalam yang dibicarakan ini adalah kalam-kalam teori. Prakteknya ada di rasa. Rasanya itu loh, bahwa ketika si manusia ini berzikir, taruhlah si Muhammad ini, Nur Muhammad ini berzikir, kelihatannya berzikir Allah, Allah dalam hati. Nah, yang menyaksikan Nur Muhammad itu berzikir adalah Allah Ta'ala, Nur Ilahi. Mampukah si manusia itu bergerak dengan bibirnya, dengan hatinya, kuasa kehendak hatinya, tanpa sifat maknawiyah? Mampukah sifat ma'ani yang terjadi, yang ada pada Rasul, yang ada pada Nur Muhammad itu tadi, batang tubuh ataupun nyawanya bisa bergerak tanpa sifat maknawiyah? Tidak akan bisa. Ketika kita mengatakan hamba itu aku, dia itu Tuhan, kitalah Fir'aun yang sebenarnya. Ketika kita mengatakan kita ini ada, Allah itu tidak ada, Tuhan itu tiada. Maka yang mana dikatakan wujud hakiki? Wujud hakiki itu zat yang meliputi segala sesuatu. Yang mana? Kurang jelas.
Kurang jelas lagi. Dari sini masuk ke dalam, keluar masuk ke sini, kurang jelas lagi. Kalau wujud majasi mana? Mungkin wujud. Nah, ini yang nampak segala sesuatu. Mana dalilnya? Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah itu nur langit dan bumi. Kalau ada yang mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, saya benarkan. Bukan, tapi saya tidak membenarkan arsy itu di langit loh ya. Arsy itu adalah alam semesta dan seluruh apa yang ada. Kemudian Allah bersemayam, zatnya bersemayam meliputi alam semesta. Kalau kita tarik ke diri, arsy itu yang mana? Batang tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah arsy. Dia bersemayam meliputi segala arsy. Begitu di alam semesta juga. Kalau mengatakan Allah itu dekat, saya juga percaya. Kalau Allah mengatakan jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh, percaya juga. Dia ada di timur, dia ada di barat, saya percaya juga. Nah, bagaimana itu? Maka jangan sampai kesaksian syahadat, dua kalimat syahadatain, syahadat tauhid dengan syahadat rasul itu syahadat palsu. Kan syahadat menyaksikan. Apa yang kau saksikan? Sementara penyaksian kita tidak ada. Bagaimana? Apakah keislaman kita benar? Kalau seperti itu, lalu kita menghakimi sesama manusia, sesama umat Nabi Muhammad SAW. Nah, 1400 tahun yang lalu, Pak, itu sejak Nabi Muhammad SAW dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, semuanya rata sampai sekarang itu umatnya Nabi. Kenapa kita bertengkar sesama manusia, sesama umat beragama? Kenapa ndak rukun? Kita ini Nusantara, Indonesia itu damai. Jadi jangan menjadikan perbedaan pendapat di kalangan para ulama ataupun perbedaan pendapat di kalangan mufassirin ataupun di Al-Quran dan hadis lalu kita jadikan hujah untuk bertengkar. Tidak. Maka kembali lagi ke Al-Quran dan As-Sunnah, ulama, ya, ijma dan kias. Kalau orang tidak mengkias itu Al-Quran berbahaya. Karena di Al-Quran itu ada yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, kalau orang-orang kaum Mujassimah mengatakan Allah punya tangan, tangannya tidak sama dengan manusia, ini kan kaum-kaum yang bodoh karena tidak menafsirkan Al-Quran melalui kias. Makanya kenapa para ulama itu Ahlus Sunnah menyatakan bahwa kias, ijma, ya, harus dikias. Kenapa? Makanya beliau-beliau sudah mentafsir secara syariat, secara toriko, hakikat, makrifat, dengan ilmu-ilmu nahwu, sorot, balago, mantik, ya, ilmu wahbi, ilmu nubuah, semua ilmu laduni, semua beliau pakai. Lalu kenapa kita hadir di akhir zaman ini tidak mengikuti ulama-ulama pewaris Nabi, ulama-ulama warisatul anbiya? Betul itu, guru sejati itu ada di dalam. Namun yang maha guru itu tidak di dalam, bos. Sir itu zat yang meliputi segala sesuatu. Sementara Allah itu bukan hanya zat. Kita ingat ketika dia masih bernama, tidak bernama itu Tuhan. Kuntukan zamafian. Aku adalah perbendaraan yang tersembunyi. Aku ingin menciptakan karena aku ingin dikenal. Dia melihat ke atas, tidak ada siapa-siapa. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke depan, ke belakang, ke bawah, tidak ada siapa-siapa. Dia mau menyembah dirinya sendiri. Sehingga dia menjadikan nurnya. Sehingga namanya Kemudian jadilah Ahmad. Ahmad itu Allah dengan Muhammad. Nur Allah dengan Nur Muhammad. Nah, titik itu loh, ketika kosong, ketika Tuhan belum bernama, belum berzat sifat asma dan af'al, dia menjadikan titik itu, itu titik Ahmad, sirrul anwarul haq, sirrul mustafa rabbaniyah, pangeran cahaya, itulah pangeran Ahmad, pangeran cahaya itu Nur Ahmad. Maka perlu dipahami, maka sebelum bismillah itu ada kosong, itulah Tuhan yang belum bernama. Kemudian dia menjadikan titik, kemudian menjadi alif, nah kemudian menjadi bismillah. Nah, kemudian dari bismillah ini Nur Allah dengan Nur Muhammad. Alif itu Nur Allah, kemudian menjadikan bismillah Nur Muhammad. Titiknya ada di bawah huruf ba. Nanti mau dikembalikan kepada huruf nun. Titiknya di bawah, kemudian mau jadikan di atas titik nurani. Mengembalikan kesejatian diri, mengembalikan haknya, rahasianya, sirnya Allah Ta'ala. Kemudian dari bismillah Ar-Rahman. Dia menjadikan daripada Nur Muhammad seluruh ruh, malaikat, jin, hewan-hewan, manusia, semua di alam malakut, alam ruh. Kemudian di mani, itu alamnya Bapak, alam misal dari ubun-ubun Bapak, kemudian turun lagi ke belakang, turun lagi ke tulang sulbi, naik dia ke dada, turun ke pusar, ya, turun ke menetes ke rahimnya ibu, sampai ke alam ajsam di dalam kandungan Ar-Rahim. Kemudian dari mau keluarnya itulah sempurna bismillahirrahmanirrahim ada di insanul kamil, berbentuk kalimat bismillah, alam semesta kalimat bismillah, bismillahirrahmanirrahim.
Maka ini suatu kejadian yang sangat besar, yang dimana Allah Ta'ala mau merahasiakan dirinya. Memang ketika di dalam kandungan sudah dijelaskan bahwa ketika engkau nanti lahir, cari saya, cari aku. Jika engkau telah mendapatkanku, kuhancurkan dirimu. Jika engkau telah kuhancurkan, maka kututupkan diriku dengan dirimu. Engkau lagi yang batin, aku yang zohir. Masuknya di sini kiasan bahwa si hamba ini adalah anta anak anta. Engkau itu aku itu engkau. Bukan si rahmat ini yang dinamakan ini mau jadi Allah Ta'ala. Itu salah besar. Itu kekafiran yang nyata, kufur namanya. Barang siapa yang mengaku dirinya Tuhan, maka dia kafir. Dan barang siapa yang tidak menyatakan haknya Allah Ta'ala, bahwa semua wujud hakiki, ya, wujud majasi, wujud maupun mungkinul wujud, itu bukan haknya Allah Ta'ala, berbahaya. Ini pemahaman berbahaya. Siapa yang sesat? Kira-kira siapa yang mau jadi Tuhan? Yang mengatakan bahwa ini hartaku, ini rumahku, ini pekerjaanku. Korun itu loh ditenggelamkan, Fir'aun ditenggelamkan, Raja Namrud dimusnahkan oleh Allah Ta'ala karena dia dengan kerajaannya merasa berkuasa di zamannya Nabi Ibrahim. Begitu juga zamannya Nabi Musa. Begitu juga di zamannya nabi-nabi terdahulu. Itu sudah semua tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, bahwa semua yang berbuat, berkehendak, melihat, yang hidup, yang mendengar, semua Allah Ta'ala. Yang mungkinul wujud yang diadakan ini adalah Nur Muhammad, itu sifatnya, ya sifatnya esa dengan zat. Sifat tidak bisa berdiri dengan tanpa zat, tidak akan bisa. Api dengan panas, panas tidak akan bisa ada kalau tidak ada api. Matahari tidak bisa ada kalau tidak ada cahaya matahari, tidak ada kalau tidak ada mataharinya. Maka sifat ini datang menjelaskan zat, kenyataan wujud. Meskipun zat-zat yang ada ini adalah zat majasi, zat yang akan hancur, itu juga bayangannya Allah Ta'ala dari wujud hakiki. Pahami ini. Jangan batalkan yang zohir maupun yang batin, yang awal maupun yang akhir. Ya, kalau kita sebelum mengkaji diri ma'rifat, mengenal ilmu-ilmu ma'rifat, teori-teori seperti ini, praktek seperti ini, memang Allah gaib bagi orang yang belum diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang yang sudah menyatakan syahadat secara Islam, secara hakikat, dia sudah mengetahui bahwa Allah itu nyata senyata-nyatanya, di luar, di dalam, di diri, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dan di mana-mana. Meliputi masyrik dan wal maghrib. Meliputi segala sesuatu, maha meliputi segala sesuatu. Bikulli syai'in muhit. Meliputi segala sesuatu. Segala sesuatunya adalah dia. Nah, inilah yang harus dikaji ulang, saudara-saudara. Jangan sampai orang-orang mengatakan sesat, ternyata diri itu yang sesat. Mau menjadi Fir'aun, tandingan Fir'aun. Mau menjadi Dajjal, mengaku Tuhan. Secara tidak langsung tidak mengaku, tapi dia mengaku bisa melihat, bisa mendengar. Itulah Dajjal, itulah Fir'aun yang nyata, iblis yang nyata. Nah, bukan kita berarti kita aliran Jabariyah, tidak. Aliran Jabariyah itu pasrah saja, tidak ikhtiar. Namun aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia pasrah total kepada Allah, dia berikhtiar, namun ikhtiarnya itu dia rasa bahwa ikhtiar saya ini adalah ikhtiarnya Allah. Allah yang gerakkan saya untuk bekerja, Allah yang gerakkan saya untuk pergi kemana-mana. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda lagi dengan Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah itu beda. Dia paham Mu'tazilah itu segala sesuatu bukan kehendaknya Allah, itu kehendaknya manusia murni karena sudah dititipkan. Ini paham Mu'tazilah. Hati-hati, Bu. Paham Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah itu. Makanya kenapa sangat hati-hatinya ulama-ulama kita di Nusantara, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk ulama-ulama yang telah berjaya di masa lalu, mengikuti tabi'in, kemudian sahabat sampai kepada Rasulullah bersanad sampai hingga Nabi SAW. Kenapa begitu khawatirnya sampai ulama di Indonesia punya mazhab fikih, kemudian tauhidnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, kemudian ngaji-ngajinya, kemudian thariqahnya ada yang muktabar disarankan, ya. Kemudian juga kenapa juga disarankan untuk mempelajari semua fikih, baik ilmu tauhid, baik daripada ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah, dan menyarankan untuk ikut tertib Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Namun ketika thariqahnya berbeda, ada yang ke Syekh Ibnu Arabi, Syekh Mansur, silakan. Namun kita ini adalah di Indonesia kebanyakan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun semuanya mengaku jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang itu ketiga-tiganya lengkap, iman, Islam, tauhid.
Dia tidak menghina ahli fikih, dia tidak menghina ahli tauhid, dan dia tidak menghina ahli tasawuf dan ma'rifatullah. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Itulah muslim yang sejati, berserah diri total. La haula wala quwata illa billah. Itu. Mungkin begitu saudara-saudaraku. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Semoga kita semua dalam ridho dan rahmatnya Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.